Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel M2 Tech ya. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Di depan saya ini ada motor Vega ya. Vega ini mengalami nggak ada pengapian. Nggak ada pengapiannya. Coba kita sambung. Ini katanya nggak ada pengapiannya ya. Ini kabelnya udah seperti ini. Motor dibawa ke sini udah seperti ini ya kondisinya. Oke, kita langsung cek pengapian. Ini pengapiannya udah bener. Ini dari kiprok ya. Ini yang negatif yang positif ini udah dari kiprok, udah disambung. Coba bro, betura. Nah, nggak ada pengapiannya ya. Bro. Ini kata si pemilik udah dicek semua CDI nya. Ini dioper ke motor lain, katanya hidup. Nah, ini nggak tahu penyebab nggak ada pengapiannya ini. Coba kita cek bagian si kabel koil ini ya. Kita cek yang ke koil. Ini pulsernya juga masih oke. Tapi nggak tahu ini putusnya ada di mana dan penyebabnya ada di mana. Coba kuklek nih bro. Kita cek pulsernya nyala ya. Pulsernya nyala, berarti ini antara kabel massa dan arus. Coba kita cek arusnya. Kita cek arusnya, coba ada enggak? Nah, enggak ada ya teman-teman. Ternyata penyebabnya dari sini ya. Ini enggak ada arus positif. Mungkin dari kiproknya. Kita langsung cek kiprok. Dan teman-teman, kita berhenti sejenak, kita lanjut lagi nanti. Setelah saya analisa, itu kerusakannya ada di spool sini ya teman-teman. Maaf tadi untuk pembongkarannya nggak saya masukin video, soalnya tadi saya juga nanggung banget. Ada azan. Sekarang saya ini baru masukkan video. Nah, ternyata si spool ini itu ada yang kebakar kabelnya atau jalurnya sini ya. Bukan spoolnya yang kebakar, tapi jalur lilitan, jalur dari kabel atas ya. Jalur dari kabel luar itu ada yang kebakar. Nah, di sini ada spool Vega, Jupiter dan lain-lain. Intinya yang pengapiannya DC. Di sini ada soket ya teman-teman. Soketnya ada 3. Tapi ini udah bekas di solder ya, udah di solder. Nah, ini saya mau langsungkan dari kawat langsung jalurnya. Untuk spool mungkin nggak saya masukkan video ya. Mungkin untuk jalur-jalur saja yang saya masukkan video. Teman-teman biar bisa ngecek di mana kerusakannya.
Ini saya mau bikin jalur dulu. Ini tak bikin jalur nanti, jalur baru. Ini kemungkinan short atau konsletnya ada di dalam ini ya teman-teman, dalam fiber ini kan ada jalur dari sini. Untuk sepul, jalur sepul di sini ada jalur massa dan jalur pengisian. Nah, yang ini pengisian, yang ini massa ya. Nah, yang pengisian ini dililit terus berlawanan. Ini ke sini kan lilitnya. Nah, kelihatan kan? Ke sini. Terus ini ke sini. Terus seperti semula lagi kayak yang pertama ke sini. Terus putus di sini di sepol lampu. Terus dililit lagi berlawanan yang sini. Nah, berlawanan ya. Ini ngelilitnya ke sini, yang ini ke sini. Berlawanan terus ini. Seri modelnya. Seri ya. Untuk sepul lampu ini jalurnya, sepul pengisian ini, yang ini massa atau kabel hitam, putih, kuning. Nah, ini mau tak akalin dulu, ini tak langsung tak kasih kabel menuju sini. Ini nanti kabelnya kawat ya teman-teman, kawat atau kabel yang kuat lah sini. Oke, disambung nanti untuk kelanjutan videonya, jangan di skip ya. Nah, ini sepulnya teman-teman, ini saya bikinkan jalur sendiri. Ini lampu ya, lampu. Terus ini pengisian yang kabel putih. Terus ini massa, ini massanya ya. Ini kabel putih, ini kabel kuning. Penerangan, pengisian, massa. Ketiga. Soalnya ini sepulnya belum kebakar ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk gulungannya masih jos ya, belum ada yang kebakar, nggak ada yang short juga. Ini sama gulungan juga nggak ada yang short, makanya ini saya akalin seperti ini. Oke, lanjut ke pemasangan ya. Ini saya jeda dulu, soalnya saya mau memasang ini. Untuk hasil akhir ini ya teman-teman, ini kelanjutan video yang kemarin nggak selesai, jadi saya lanjut untuk hari kedua ya. Kemarin udah sore. Nah, ini saya lanjut lagi untuk sepol ya. Kemarin juga belum tak cek ini apakah hidup apa enggak. Untuk hasil kerja saya kemarin, cara ngeceknya yang massa ini, massa lampu ini di kabel warna hitam ya. Nah, warna hitam ya, warna hitam. Yang satunya warna kuning. Ini nggak bisa ditempel ke mesin ya, soalnya kabel hitamnya ini belum nyambung sama bodi. Jadi nanti kalau udah disambung sama bodi ini kabelnya, ini baru bisa ditempelin ke mesin. Ini sementara gini dulu.
Kita cek yang warna, ingat ya teman-teman, untuk kabel warna kuning ini itu arusnya agak redup, terus yang putih ini agak terang ya. Cara ngeceknya seperti ini. Nah, nyala ya, sekarang udah nyala. Jadi dipastikan motor ini nanti ada keluar api ya, soalnya pulsernya masih hidup. Saya cek kemarin untuk cara ngecek spol pulser kemarin juga udah saya ajarin, tapi nanti tak kasih tutorialnya lagi. Ini pengecekan lampu. Nah, nyala, agak redup, yang ini terang. Nah, terang kan, udah kembali normal. Yang kuning ini ke lampu, yang agak redup. Yang putih ke pengisian ya, yang agak terang. Yang kuning redup, yang putih terang. Sekarang untuk spol pengisian dan penerangan udah hidup. Kita cek, kita pastikan lagi spol pulsernya, soalnya habis dibongkar taunya ada kabel yang kurang connect. Nah, nyala ya, nyala ya teman-teman. Ini dibolak-balik nggak apa-apa, ini saya balik. Nah, tetap nyala, balik lagi. Nah, nyala ya teman-teman. Untuk penyambungan kabel kemarin udah tak kasih itu pin. Ini untuk CDI di motor Vega lama itu kan saya rombak pakai CDI 5TF sama. Ini soketnya. Untuk kiprok seperti ini, pembacanya dari belakang soket, dari sini ya pembacanya. Ini penerangan, sebaliknya kita silang. Ini kiprok untuk motor Honda biasanya kebalik ya teman-teman. Untuk kabel kuningnya di sini untuk Honda, yang kabel putihnya di sini itu kalau Honda. Kalau Yamaha ini pakai kiprok Yamaha. Ini penerangan. Kalau penerangan itu otomatis yang sejajar masa kabel warna hitam. Yang pengisian itu yang sejajar berarti arah ke aki. Ini ya. Kesimpulannya gini teman-teman, ini arahnya ke sini, seri, ini seri rangkaiannya. Yang ini paralel. Ini dari spol ya, cuma ditahan sama masa. Nah ini langsung ke lampu nanti. Ini ke spol. Nah, ditahan, cuma ditahan. Rangkaiannya paralel. Paham ya? Untuk keterangan. Soalnya ini kemarin itu punya orang itu dibawa ke sini udah seperti ini. Kabelnya udah amburadul ya. Bekas dipegang, udah dipegang lah sama orang. Ini katanya CDI-nya kemarin hidup. Terus kiproknya katanya hidup. Tapi dianya
nggak ngecek sepul. Nah, setelah dibawa ke sini, ternyata itu sepulnya yang mati, sepul pengisian. Nah, kemarin itu CDA-nya diambil dari sini, sepul pengisiannya udah nggak ada kemarin. Tapi setelah saya rombak tadi udah normal, kembali normal seperti motor normal pada umumnya. Nanti ini berfungsi semua. Kemarin ini nggak dipakai. Jadi kalau ini sama kuning nggak tersambung, sama masanya nggak tersambung, itu bisa dipastikan lampu ini mudah putus. Soalnya ini lampunya putus ya teman-teman. Lampunya putus. Ini saya buka dulu untuk soket. Soket lampunya udah diambil sama si pemilik. Ini katanya suruh hidupin lagi agar lampunya enggak putus. Ini kiproknya baru tapi merek Binapat, tapi enggak apa-apa, ini oke juga kiprok ini. Yang penting kita akalin. Ini soalnya kemarin saya suruh ganti sepul yang baru, orangnya suruh ngakalin. Jadi ini saya akalin. Untuk sepulnya masih oke, kemarin nggak ada yang kebakar. Cuman yang kebakar itu cuma jalurnya aja ya teman-teman. Udah saya rapikan, tak kasih selongsong, udah oke, aman. Sekarang tinggal kita sambung. Ini untuk kabel warna kuning. Kalau teman-teman nggak tahu jalur ini, mau beli soket baru, itu teman-teman bisa cek nanti tak kasih di layar, tak kasih pinnya ini untuk kiprok Yamaha, jenis Yamaha. Ini untuk kabel warna putih, kita sambung ke sepul yang warna putih. Untuk warna merah, seharusnya ini warna merah, ini saya ganti, ini kabel yang warna biru ini baru saya ganti, soalnya kemarin kabelnya udah semrawut ya, udah amburadul. Untuk yang kuning kita sambung ke yang kuning, yang hitam kita sambung yang hitam, kita sambung ke bodi mesin sama bodi sepul yang hitam tadi. Oke, kita sambung dulu. Untuk yang hitam kita sambung ke yang hitam. Tapi untuk penyambungan ini usahakan jangan sampai bocor, harus benar-benar rapet. Kalau perlu ini disolder ya. Soalnya kabel kalau kurang tet itu biasanya di sini akan timbul panas pada kabel. Soalnya ini ampernya lumayan ya teman-teman. Ampernya lumayan. Ini saya cabutin dulu. Kita sambung ini dulu. Harus benar-benar tet ini ya, benar-benar kuat, nggak boleh harus bocor di sini. Kalau perlu ini dikunci atau dipatri ini, solder biar kuat. Nah, penyebab dari sepul ini mudah kebakar atau jalurnya mudah kebakar
itu biasanya bebannya melebihi ampere ya teman-teman, melebihi ampere. Kalau enggak, arus dari spol sini ke beban itu ada yang bocor atau kurang tet, kabelnya ini kurang rapet ya istilahnya. Jadi dia akan panas mulai dari kabel yang kurang rapet tadi. Kalau seumpama di sini kurang rapet, pasti yang panas yang ke sini. Yang ke sini enggak. Biasanya seperti itu. Kalau seumpama kurang rapetnya di soket ini, kabel yang ke sini pasti panas. Ingat ya. Jangan lupa disolder. Intinya ini harus benar-benar rapat ya teman-teman, soalnya ini harus kuat kabel ini, nggak boleh ngonggrong kasarane wong Jawa, nggak oleh ngonggrong kabel iki. Ini saya jeda dulu ya teman-teman, soalnya ini butuh proses mungkin waktu lama ya, soalnya ini kabelnya agak berkarat. Jadi ini mungkin saya bersihin dulu baru kita solder. Nanti kalau udah selesai saya akan review lagi. Oke, ini ya teman-teman untuk hasilnya. Ini kabel yang ke lampu nantinya ditahan massa. Ini massanya ada 5 cabang ya, dari massa pokok dari spol sini ke coil 1 atau body ini sasis, terus body mesin 1 ini udah ada, dari arus pokok ini udah tersambung semua, dan ini ke CGE 1, terus ke lampu 1, ke kiprok 1, terus ini untuk 12 volt DC yang nantinya buat ngisi aki, sama ke CDI lewat kunci kontak dari kiprok ke kunci kontak, keluarnya dari kunci kontak langsung ke beban, semuanya yang membutuhkan arus 12 volt. Nah teman-teman, seandainya lampunya mudah putus, itu teman-teman bisa cek bagian yang kabel warna putih ini. Kalau nggak putus, kiproknya mati. Kalau nggak, masanya yang putus. Itu bisa. Kalau ini putus, itu nggak bakal ngepek ke lampu, nggak mudah putus. Kalau ininya putus dari spol seumpama, ini nggak bakal ngepek. Kita cek.
untuk pengapiannya. Coba kita cek dulu ya teman-teman, arus DC dan arus AC di tahan kiprok ini udah ada belum, yang nantinya buat ke lampu. Ini dapat bodi ya, mesin ya. Kita sambung ke mesin, nyala apa enggak? Nah, nyala teman-teman, udah nyala. Terus 12 voltnya yang DC buat suplai aki, untuk mengecas aki dan suplai CDI. Kita cek apakah nyala. Nah, nyala ya teman-teman, berarti ini motor udah ada pengapiannya. Saya pastikan udah ada pengapiannya ini. Coba kita cek. Nah, kedengeran kan suaranya, gede banget apinya. Nih, kalau nggak keluar apinya sini, berarti koilnya bermasalah. Oke ya, dari CDE udah keluar pengapiannya, tinggal yang arah ke busi. Ini buat lampu ya, nanti saya pisahin. Ini untuk kunci kontak. Kunci kontaknya di sini saya bikinkan seperti ini. Soalnya ini nggak ada kunci kontaknya ya teman-teman. Ini saya sambung seperti ini aja. Kita cek pengapiannya. Nah, nyala ya. Udah nyala ya. Motornya langsung nyala ya. Nggak ada kendala apa-apa, langsung hidup. Kita langsung pasang tutup busi ini, kita nyalain dan dicek untuk digas-gas agar tahu nanti lampunya putus apa enggak. Kalau lampunya putus berarti kiproknya mati. Soalnya ini katanya si pemiliknya kemarin tuh habis lampu banyak teman-teman. Ini habis lampu banyak katanya. Makanya ini suruh benerin dimana penyakitnya. Dan di sini ini motornya nggak nyala sama sekali ya. Mungkin kemarin itu mulanya putus satu, jadi parahnya terputus semua. Jadi awalnya kan ini CDI kan ikut kabel kuning ini yang ke lampu. Ini buat suplai CDI juga nyala teman-teman, cuman kurang maksimal. Kalau dipakai jalan motornya nggak nyaman buat perjalanan, bisa juga motornya macet di jalan. Ini nanti kalau seandainya lampunya terputus, terpaksa motor ini harus ganti kiprok. Soalnya dari spool itu nggak bisa nahan yang arah ke lampu sana. Jadi lampunya mudah putus. Nah, ini udah selesai. Kita cek apakah arusnya ini udah normal. Kita pakai lampu yang harganya 2000 aja ya teman-teman, untuk ngecek ini kabel kuning sama masa ini yang dari spool seperti ini ya. Kita gas-gas nanti apakah lampunya putus. Kayaknya aman teman-teman, digas sudah nggak putus ini.
coba lagi. Nggak putus ya, berarti ini udah sangat-sangat oke ya, sangat oke ini buat lari kencang pun nggak bakal putus ini, soalnya udah ditahan sama kiprok. Tinggal ngerapiin ya. Oke, saya akhiri untuk videonya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Jika penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Apa minta request apa gitu. Ya udah, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video terbaru saya. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.